Baiklah, lanjut. Sekarang kita bahas soal nomor 2. Nomor 2 di sini soalnya adalah berkaitan dengan prinsip geografi. Seperti yang tadi sudah disinggung sedikit, bahwa prinsip geografi itu ada 2, yaitu ada prinsip distribusi, interrelasi, deskripsi, dan korologi. Jadi ini sudah pasti salah. Jadi kamu tinggal mikir aja, tinggal pilih aja dari keempat prinsip ini tadi. Kita lihat dulu sedikit prinsip geografi. Yang pertama di sini ada prinsip persebaran atau distribusi. Berarti kalau persebaran atau distribusi itu ya membahas tentang fenomena tersebut tersebar di mana saja gitu. Lokasinya ada di daerah mana saja. Kemudian kalau interrelasi itu adalah prinsip hubungan saling keterkaitan antara gejala satu dengan gejala yang lain. Jadi bagaimana gejala itu muncul? Apa hubungannya antara gejala satu dengan gejala yang lain? Kemudian yang ketiga adalah prinsip deskripsi. Deskripsi ini adalah penjelasan lebih jauh atau penjelasan lebih mendalam dari gejala-gejala muka bumi yang diamati. Biasanya juga dilengkapi dengan beberapa data-data statistik gitu ya. Ada data bentuk tabel, diagram, atau dilengkapi dengan peta kayak begitu. Sedangkan korologi itu adalah gabungan dari minimal kedua prinsip di atas. Bisa misalkan gabungan antara prinsip interrelasi dengan prinsip deskripsi. Kemudian kita ke soalnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB merilis hasil penyelidikan kawasan longsor tahun 2014 di Banjarnegara, Jawa Tengah. Faktor dominan penyebab longsor adalah banyak tanaman semusim, contohnya tanaman palawija, dan tanaman tahunan yang ditanam tidak rapat. Nah, maka prinsip geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah apa? Oke. Jadi BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu merilis atau menginformasikan tentang longsor yang terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah tahun 2014. Ternyata longsor yang terjadi di Banjarnegara itu disebabkan oleh banyaknya tanaman semusim atau tanaman palawija dan tanaman tahunan yang ditanam tidak rapat. Nah, jadi ada ada longsor yang dipengaruhi oleh atau yang disebabkan oleh ini tanaman semusim dan tahunan yang ditanam tidak rapat. Maka prinsip geografinya adalah apa? Nah, kalau distribusikan tadi persebaran. Persebaran itu adalah persebaran daerahnya. Nah, ini bukan. Karena di sini tidak menunjukkan wilayah atau daerah persebarannya. Kalau prinsipnya distribusi, harusnya begini. BNPB merilis hasil penyelidikan kawasan longsor tahun 2014 di Banjarnegara, Jawa Tengah. Nah, daerah yang terkena dampak longsor adalah wilayah A, wilayah B, wilayah C, wilayah D, wilayah E. Nah, itu berarti kan distribusi. Jadi persebaran daerah longsornya ada di mana saja gitu. Kemudian kalau interrelasi tadi adalah hubungan keterkaitan antara satu fenomena dengan fenomena yang lain. Kemudian kalau deskripsi itu adalah penggambaran. Nah, misalkan BNPB merilis penyebab terjadinya longsor di Banjarnegara. Penyebab terjadinya longsor di Banjarnegara adalah karena tanaman semusim, palawija, dan tanaman tahunan yang ditanam tidak rapat. Akibat dari bencana longsor tersebut, terdapat misalkan 1.000 rumah penduduk yang hancur. Kemudian korban jiwanya sekian, korban meninggalnya sekian. Kemudian dilengkapi dengan data, misalkan dengan data statistik.
dilengkapi dengan persebaran daerahnya yang terkena dampak di mana saja, kayak begitu. Itu berarti namanya prinsip deskripsi. Jadi menggambarkan atau menjelaskan bencana itu terjadinya bagaimana gitu. Sedangkan kalau kronologi itu gabungan, misalkan tadi gabungan antara prinsip interrelasi dengan deskripsi. Jadi menjelaskan kenapa bencana longsor di Banjarnegara itu terjadi dan mendeskripsikan dampak misalkan dari akibat bencana longsornya, atau menceritakan dari bencana longsornya itu seperti apa, yang berkaitan dengan jumlah korban, kemudian kerugian, dan lain sebagainya itu tadi. Nah, kalau di sini itu tidak ada gabungan prinsip, tidak ada juga prinsip geografi, prinsip deskripsi. Jadi hanya ada interrelasi, hubungan dari fenomena satu ke fenomena lain. Apa fenomenanya? Longsor. Kenapa longsor? Karena banyak tanaman semusim atau palawija dan tanaman tahunan yang ditanam tidak rapat gitu. Jadi karena nanamnya itu renggang, tidak rapat itu kan renggang. Jadi misalkan kayak begini gitu kan. Nah, ketika terjadi hujan, maka akar-akar pohonnya ini tidak bisa tidak bisa mengikat tanahnya, sehingga ketika terjadi air gitu, ada air gitu, ya udah longsor gitu, karena tanamannya ditanam renggang atau tidak rapat. Beda kalau misalkan rapat-rapat kayak begini kan, nah mau ditembus air juga akan sulit gitu. Jadi ini menjelaskan tentang longsor yang terjadi di daerah Banjarnegara akibat dari banyak tanaman semusim dan tanaman tahunan yang ditanam tidak rapat. Jadi ini lebih ke prinsip interrelasi. Nomor 2B. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Pendekatan geografi yang sesuai untuk mengkaji fenomena tersebut adalah apa? Nah, ingat pendekatan geografi itu ada 3. Kelingkungan atau ekologi, kompleks wilayah, dan keruangan. Jadi ini itu sudah pasti salah. Oke. Kalau kelingkungan atau ekologi itu berarti ada aktivitas manusia. Kalau keruangan itu berarti segala sesuatu fenomena alam yang terjadi di ruang itu. Kemudian kalau kompleks wilayah itu berarti ada interaksi antar ruang. Kan ada interaksi antara ruang satu dengan ruang yang lain, sehingga menghasilkan kompleks wilayah atau wilayah yang kompleks gitu. Sekarang kita lihat, angka pertumbuhan penduduk kota Surabaya yang tinggi berdampak di wilayah sekitar. Salah satu yang berdampak yaitu Kabupaten Sidoarjo yang dihubungkan oleh Jalan Raya Kelas 1, sehingga menjadikan wilayah tersebut sebagai penyangga bagi kota Surabaya. Nah, jadi di sini ada kota Surabaya. Kota Surabaya ini pertumbuhan penduduknya tinggi, sehingga berdampak ke wilayah sekitar. Nah, di sini aja udah jelas nih. Surabaya dengan pertumbuhan penduduk tinggi berdampak ke wilayah sekitar. Jadi misalkan di sini ada Surabaya, pertumbuhan penduduknya tinggi, jadi wilayah-wilayah yang ada di sekitar Surabaya, ya kan, misalkan di sini nih, contohnya Kabupaten Sidoarjo, itu jadi terkena dampak. Nah, berarti kan berkaitan dengan pendekatan kompleks wilayah, ya kan? Ini kan melibatkan wilayah-wilayah lain yang ada di sekitaran kota Surabaya. Jadi ini tuh sama aja kayak misalkan di sini Jakarta berkembang gitu kan, berkembang pesat sehingga akan mempengaruhi wilayah-wilayah sekitar Jakarta, misalkan Tangerang, Depok, Bekasi, Bogor. Makanya ada Jabodetabek kan, kayak begitu. Jadi nomor 3 ini adalah pendekatan kompleks wilayah. Kemudian yang keempat, di sini ada aspek geografi. Ingat, aspek geografi itu cuma ada 2,